Hai semua, kali ini aku mau bikin ide jualan dengan bahan yang sangat ekonomis dan dijamin ini bakal laris manis. Nah, kali ini aku mau bikin kue tradisional atau jajanan pasar ya teman-teman. Sebut aja ini kue ireng-ireng dan juga cenil atau kelanting. Dan rasa dari jajanan atau kue ini benar-benar enak, kenyal, lembut ya. Mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Langsung aja simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan kelapa parut dan untuk kelapanya ini aku pakai yang ukuran kecil, kemudian kita tambahkan dengan sejumput garam dan juga daun pandan. Nah, kalau udah kita aduk-aduk sebentar sampai rata. Kalau udah rata kita masukkan ke dalam kukusan lalu kita tutup dan kita kukus kurang lebih 10-15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit, kemudian kita buka tutup kukusannya lalu kita angkat dan kita sisihkan atau kita biarkan sampai dingin ya. Oke, untuk langkah yang berikutnya di sini aku udah siapkan panci, kemudian kita masukkan sekitar 300 gram gula merah, tambahkan juga sekitar 2 sendok makan gula pasir, lalu sejumput garam, vanili bubuk secukupnya, dan yang terakhir kita tambahkan sekitar 350 ml air. Oke, setelah semua bahan masuk, kemudian kita aduk-aduk sampai rata atau kita masak sampai mendidih. Jika udah mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Ini udah aku larutkan dengan sedikit air ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata atau kita masak sampai agak mengental. Nah, kalau udah kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Dan untuk langkah yang berikutnya di sini aku udah siapkan wadah, kemudian kita masukkan 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian masukkan juga 200 gram tepung terigu, sejumput garam. Kalau udah kita aduk-aduk sebentar sampai rata. Nah, kalau udah rata seperti ini, kemudian kita masukkan air secara bertahap ya teman-teman. Untuk airnya ini udah mendidih ya. Dan untuk takaran airnya di sini aku pakai kurang lebih 300 sampai 350 ml. Untuk airnya ini bisa kurang, bisa lebih. Jadi kita masukkan airnya itu secara bertahap sambil diaduk atau kita oleni sampai benar-benar kalis atau sampai bisa dibentuk. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini ya teman-teman. Ini udah cukup. Selanjutnya untuk adonannya kita bagi menjadi 4 bagian sama rata. Misal udah kita bagi, kemudian kita beri pewarna makanan warna merah, kuning, hijau, dan untuk yang satunya tidak aku beri warna ya. Dan setelah kita beri pewarna makanan, kemudian kita uleni atau kita aduk sampai rata seperti ini. Kalau udah nanti kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ya teman-teman, di sini aku udah siapkan wadah dan juga udah aku taburi dengan sedikit tepung tapioka agar nanti adonannya itu tidak lengket. Nah, selanjutnya kita ambil adonan secukupnya atau sedikit aja lalu kita bentuk seperti ini ya. Kalian bisa lihat di video atau kita bentuk seperti kue kelanting gitu. Dan ini hasilnya setelah kita bentuk semuanya, hasilnya itu benar-benar jadi banyak banget dan ini juga sudah siap direbus. Nah, di sini aku tuh udah siapkan air ya teman-teman. Ini udah mendidih. Sekarang langsung aja kita masukkan adonan, kita masukkan secukupnya dulu. Dan untuk airnya jangan lupa kita tambahkan atau kita tuang sedikit minyak goreng supaya nanti adonannya itu tidak lengket. Seperti ini udah cukup ya, ini tidak aku masukkan semuanya, jadi akan aku rebus secara bertahap. Nah, kita rebus sampai adonannya itu mengembang atau kita rebus sampai benar-benar matang. Misal adonannya itu udah mengembang, udah matang, sekarang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Untuk langkah yang selanjutnya kita lakukan proses perebusan sampai selesai. Selesai kita rebus, kemudian kita masukkan adonan ke dalam parutan kelapa yang udah kita kukus tadi ya teman-teman. Nah, kita uleni atau kita ratakan. Kira-kira hasilnya itu seperti ini. Sekarang kita sisihkan dulu. Untuk langkah yang berikutnya di sini aku akan membuat untuk kue ireng-irengnya ya. Langkah pertama di sini aku udah siapkan wadah, kemudian kita masukkan 200 gram tepung terigu, 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian jangan lupa kita tambahkan dengan gula pasir sekitar 350 gram, sejumput garam dan juga vanili bubuk. Misal semua bahan udah masuk, kemudian kita aduk-aduk sebentar aja sampai rata. Kalau udah rata kita masukkan santan kurang lebih 600 ml. Dan setelah santannya itu masuk, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Pastikan ya teman-teman jangan sampai ada adonan atau tepung yang menggumpal ataupun bergerindil.
Jika udah rata seperti ini, kemudian kita tambahkan dengan pewarna makanan warna hitam ya. Kita tambahkan secukupnya aja, lalu kita aduk-aduk kembali hingga rata. Seperti ini udah cukup ya teman-teman. Untuk langkah yang selanjutnya, di sini aku udah siapkan kukusan dan ini juga udah panas. Sekarang langsung aja kita masukkan loyang. Oh ya, untuk loyangnya jangan lupa kita olesi dengan sedikit minyak goreng agar nanti adonannya itu tidak lengket atau saat mengeluarkan adonan itu lebih mudah ya. Nah, kita tuang adonan ke dalam loyang seperti ini. Kita tuang setengah loyang aja ya teman-teman, jangan sampai penuh. Kalau udah kita tutup dan kita kukus kurang lebih 10 menit. Misal udah kurang lebih 10 menit, kemudian kita buka tutup kukusannya dan kita tuang kembali adonan ya. Kita tuang sampai penuh. Oh ya teman-teman, setelah kita tuang adonan, kemudian kita tutup kembali dan kita kukus kembali kurang lebih 10 menit atau kita kukus sampai benar-benar matang. Nah, setelah kita kukus sampai beberapa menit, sekarang kita pastikan ya adonannya ini udah matang atau belum. Untuk mengetesnya, di sini aku pakai tusuk sate. Jika adonannya itu tidak lengket pada tusuk sate, itu artinya udah matang ya teman-teman. Selanjutnya kita angkat dan kita sisihkan, lalu kita biarkan sampai dingin. Jika adonannya itu udah dingin, kemudian kita keluarkan adonan dari cetakan ya. Dan ini hasilnya, ini tidak lengket sama sekali. Masya Allah, benar-benar cakep banget. Oh ya teman-teman, saat pengukusan adonan ini aku bagi menjadi 2 loyang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita keluarkan adonan dari cetakan, kemudian kita potong kecil-kecil atau kita potong sesuai selera. Dan ini hasilnya, ini benar-benar sangat kenyal, lembut, pokoknya ini tidak alot sama sekali ya teman-teman. Selanjutnya kita ratakan atau kita masukkan ke dalam kelapa parut yang udah kita kukus tadi ya. Kita ratakan seperti ini, kemudian kita sisihkan. Nah, ini dia jajanan pasar atau kue tradisionalnya udah jadi. Sekarang langsung aja kita kemas ke dalam wadah, mika, plastik atau yang lainnya. Dan untuk adonan gula merah atau kuah gula merahnya, di sini aku kemas menggunakan plastik seperti ini ya teman-teman, supaya lebih rapi. Jika dijadikan ide jualan, teman-teman bisa menjualnya dengan harga 3 sampai 5.000 rupiah. Untuk harganya bisa disesuaikan di daerah masing-masing. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa juga di video berikutnya.